Peggy Setiawan tuh roadshow kemana-mana, pergi ke TV A, TV B, TV C. Ini pertanyaan besar bagi saya. Ada apa? Baru kali ini saya lihat ada putusan pra-peradilan dan orang yang menang itu roadshow kemana-mana. Kalau memang ini pure untuk kepentingan pribadi seorang Peggy Setiawan, cukuplah sampai di situ, Kak. Ini menghadiri beberapa TV wawancara. Kenapa botak ngiri melihat Peggy Setiawan roadshow ke sana ke sini, dipanggil di setiap stasiun TV? Wajar lah ya, namanya merayakan kebebasan, begitu euforia. Setelah kemarin beberapa bulan ya, dia mendapat tekanan. Saya bisa membayangkan kok Peggy Setiawan itu seperti apa diperlakukan ya di sel itu. Setelah bebas, wajar sekali ya, Peggy Setiawan ini dipanggil di setiap stasiun TV. Bukan Peggy Setiawan ya yang ingin datang ke stasiun TV, bukan. Tapi stasiun TV itu yang memanggil Peggy Setiawan ya, untuk menceritakan pengalaman-pengalamannya seperti apa ketika di sel. Terus si botak ini tidak ikhlas atau tidak mau terima dengan kebebasan Peggy Setiawan, yang katanya Bapak Hakim tercinta kita, Bapak Eman Sulaiman ini mendapat tekanan dari netizen ya. Bapak Eman Sulaiman, kata botak ini, memberikan keputusan atas dasar tekanan dari netizen. Dengerin dulu kepala botak ya. Bapak Tony, pengacara Peggy Setiawan itu sudah memberikan bukti-bukti yang valid ya. Buktinya banyak ya. Apalagi bukti-bukti dari netizen. Bagi saya netizen itu adalah detektif terbaik, terhandal ya. Banyak loh kasus-kasus besar yang bisa terbongkar atas bantuan netizen. Begitu jelinya mata netizen ya. Jadi jangan anggap enteng netizen, Pak ya. Terus keputusan Bapak Hakim Eman Sulaiman itu memang benar-benar sudah ada bukti dari Bapak pengacara Peggy Setiawan, Bapak Tony. Buktinya sudah banyak, Pak. Kok Anda ngotot sih ingin memasukkan atau melaporkan ke Komisi Yudisial? Ya, buat Bapak Kepala Botak, tapi dengar-dengar katanya Bapak Kepala Botak ini dipecat. Apa benar? Ya. Terus ada lagi desas-desus yang katanya Bapak pengacara ini, bukan desas-desus ya, ini dari Ibu Widya, saya dengar sendiri. Bapak Rasman Botak ini mentransfer uang ke CB 12.500.000 untuk ketemuan di Bali. Aduh, Bapak. Akhirnya terbongkar juga nih aib-aib Anda ya. Saya dengar sendiri loh dari Ibu Widya Dagelan Politik. Cari deh. Di mana letak lehermu, Om Botak? Ku cari-cari tak pernah ketemu. Sorry ya Om, body shaming ya. Tapi kan saya ngomong berdasarkan fakta, bukan fitnah, bukan hoax ya. Lagian ngiri aja lu Om. Itu kan bukan kemauan Peggy diundang sana sini, TV sana sini gitu kan. Peggy juga nggak pernah membayangkan akan seperti ini gitu ya. Kita manusia nggak pernah tahu nasib seseorang ya. Ngiri aja lu Om. Kenapa sih Om kayaknya benci banget ya sama Peggy ya? Ada salah apa sih Om Peggy sama Om ya? Kalau emang Peggy itu ternyata memang benar ya pelakunya di kasus Vina itu, ya tinggal buktikan, bukan cuma koar-koar menggugat hakim lah apalah gitu. Buktikan gitu kan, karena udah jelas-jelas Peggy nggak bersalah gitu. Ya pokoknya saya doakan ya buat Peggy Setiawan yang sekarang udah bebas, alhamdulillah ya. Semoga semakin sukses, semakin banyak jobnya gitu kan, dan kaya raya ya, biar si Om Botak ini semakin kelojotan. Hari ini Peggy Setiawan roadshow kemana-mana. Terus masalahnya apa?
Bung Rasman, pengacara botak. Apa masalahnya? Apa dia terus dinyatakan salah? Apakah melanggar etika atau apa? Sehingga kamu sendiri yang menciptakan opini-opini seakan-akan ada sesuatu begini dan begitu. Apa ini? Selalu dugaanmu itu salah, Bung Rasman. Gak cukup kesalahan yang atas dugaan-dugaan yang kamu siarkan di TV sana TV sini dengan mengatakan Peggy Setiawan itu pasti tersangka, pasti pelakunya. Mana buktinya? Mana? Kalian sendiri tidak bisa membuktikan. Sekarang ngotot ingin terus supaya Peggy Setiawan itu tetap jadi pelaku pembunuhan. Orang yang berseberangan dengan pemikiranmu dianggap nggak benar. Orang yang berseberangan dengan pemikiranmu dianggap salah. Berobjektiflah sedikit dalam berpikir. Ini negara hukum sesuai dengan prosedur-prosedur hukum. Dia juga mengatakan apakah orang yang sudah DPO perlu lagi diberikan surat panggilan begini. Sebelum DPO itu apa prosesnya? Apakah proses-proses itu sudah dilakukan secara benar? Kan tidak. Apakah Anda kemudian menutup mata bahwa kemudian di dalam sana ada satu rekayasa-rekayasa yang dalam tanda kutip ya, oknum-oknum polisi yang ingin sebenarnya menciptakan kejadian ini bukan kejadian yang sebenarnya yang diciptakan. Kejadian rekayasa. Dan orang yang ditangkap itu sebenarnya juga rekayasa. Apakah kamu kemudian nggak bisa berpikir ke arah situ? Harus apa yang sudah dilakukan oleh polisi itu harus dinyatakan bersalah. Harus dinyatakan begini dan begitu. Ya enggak dong. Hukum harus ditegakkan. Rasanya hampir semua orang akan dianggap salah bila di mata Mr. Potato. Ya, hampir semua orang akan dianggap salah oleh Mr. Potato. Bahkan Peggy Setiawan mungkin akan dianggap jauh lebih bersalah. Jauh dianggap akan selalu salah oleh Mr. Potato. Mungkin hanya Mr. Potato saja yang selalu benar dan akan tetap selalu benar. Mungkin Mr. Potato si maha paling benar rasanya. Karena apapun yang dilakukan oleh seseorang, terutama Peggy Setiawan, apapun yang diucapkan oleh seseorang, apalagi Peggy Setiawan, akan selalu dianggap salah bila di mata Mr. Potato. Rasanya apa yang disampaikan dan dilakukan Mr. Potato dan kawan-kawan sudah jauh offside. Ya, sudah terlalu jauh offside-nya. Bahkan sudah sangat-sangat berlebihan. Sudah tidak sehat untuk dipertontonkan dan dihadirkan untuk khalayak ramai. Karena apa yang disampaikan dan dilakukan sangat-sangat tendensius, sangat-sangat merusak mood hari-harinya publik, bahkan terlalu banyak penggiringan opini, bahkan ada cukup banyak kata-kata tendensius yang sebenarnya tidak perlu disampaikan. Ya, rasanya sudahi hal tersebut, jangan dipertontonkan lagi ke masyarakat. Merusak mood seseorang, merusak hari-harinya seseorang. Karena rasanya memang tidak ada hal informatif yang bisa Mr. Potato sampaikan, tidak ada hal edukasi atau edukatif yang memang bermanfaat untuk masyarakat. Ya mungkin saja Mr. Potato memiliki dendam pribadi dan rasa sakit hati pribadi terhadap Peggy Setiawan ataupun kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Namun bukan berarti mampu dan bisa melakukan hal apapun sesuai keinginan pribadinya. Katanya paham hukum, namun apa yang dilakukan rasanya sudah menjurus pelanggaran hukum. Lucu bukan? Ya, namun sayangnya Mr. Potato dan kawan-kawan hanya memiliki nyali untuk berdebat di saat di depan media, namun tidak memiliki nyali bila tidak ada media. Maka bisa disimpulkan Mr. Potato dan kawan-kawan hanya pansos dalam sebuah peristiwa dan perkara untuk menimbulkan famous atau popularitas yang sempat hilang atau bahkan pernah hilang, ingin dikembalikan lalu memanfaatkan momen peristiwa dan perkara ini. Unik sekali Anda. Sebelumnya kami ajak berdebat Anda tanpa ada media,
namun Anda malah menghindarinya dengan berbagai alasan. Maka kami tawarkan ulang, bila Anda memiliki nyali, mari berdebat dengan Alon 8K. Kita lihat seberapa bernyalinya Anda, seberapa berilmunya Anda terkait hukum dan lain sebagainya. Apakah akan menghindar seperti sebelumnya? Atau jangan-jangan? Jangan-jangan. Ah, sudahlah. Jangan.